habis baca Quran istirahat, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat. Masya Allah. Karena kemarin sempat ramai juga, betul ya, yang ditanyakan Bang Dimas gitu ya. Sempat viral ya? Sempat viral gitu ya. Nah, sebelum ditutup saya ada pertanyaan sendiri nih Ustadz nih. Kebetulan kita tuh mendekati kalau nggak salah hari Rabu itu udah mendekati ke 10 hari terakhir Ramadan. Di mana biasanya semua tuh yang mau mengejar targetnya itu digas di situ Ustadz. Ibaratnya mau mengejar iktikaf gitu 10 hari di masjid. Nah, kira-kira solusinya akan seperti apa Ustadz supaya kita tetap bisa mendapatkan pahala iktikaf tapi kita tidak dalam keadaan boleh ke masjid? Itu satu. Kedua, apakah tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat ketika hari tersebut malamnya adalah malam Lailatul Qadar? Gitu. Paling dua itu Ustadz. Fadal. Ada namanya Musalla Al-Bait. Ada namanya Masjid Jami. Masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu plus Jumat. Ada namanya masjid saja, enggak pakai jami. Sholat 5 waktu, enggak pakai Jumat. Masjid. Ada namanya Musalla Al-Bait. Musalla Al-Bait adalah tempat sholat dalam rumah. Bagaimana kalau rumah kami kecil, nggak ada ruangan, cuma dapur, satu tempat tidur dengan ruang tamu saja. Maka di ruang tamu itu buat satu tempat khusus sholat yang nggak pindah-pindah disebut dengan Musalla Al-Bait. I'tikaflah di situ. Pendapat yang paling rendah, pendapat mazhab Hanafi, membolehkan i'tikaf di Musalla Al-Bait. Apalagi pada saat wabah corona sekarang darurat tingkat tinggi. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau nggak bisa laksanakan 10, jangan 10-nya ditinggalkan. Paling nggak 5-nya, atau 4-nya, atau 3-nya, atau 2-nya, atau 1-nya. Laksanakanlah i'tikaf di Musalla Al-Bait itu, sholat subuh, habis sholat subuh, zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Lalu kemudian aktivitas yang lain. Biasanya malam i'tikaf. Dari mulai sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witirnya baca Quran tadarus, habis baca Quran istirahat, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, sholat sunat tahajud, habis itu baca Quran, habis itu zikir, istighfar, sahur, sholat subuh, bisa nyambung. Bisa nyambung i'tikaf. Seminim-minim i'tikaf. Sependek-pendek i'tikaf adalah lebih lama dari sujud. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki i'tikaf mesti menggabungkan siang dan malam 24 jam. Tapi saya pakai mazhab paling minim, mazhab Syafi'i. Seminim-minim i'tikaf lama dari sujud. Lama sujud itu berapa? 3 tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lama dikit dari sujud saja sudah i'tikaf. Nah, jadi kalau bisa dari mulai tarawih, witir, itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Jangan sampai kosong tidak i'tikaf sama sekali. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin tanda, tadi yang belum terjawab. Tentang tanda Lailatul Qadar. Jangan lagi berpikiran tadi malam kelihatannya Lailatul Qadar karena tiang-tiang listrik pada rebah bersimpuh sujud. Lalu kemudian semua air di kulkas pada beku. Lailatul Qadar adanya perubahan. Sebelum ini hatinya keras. Setelah Ramadan tahun ini saya merasakan yang luar biasa Pak Ustaz. Hati saya lembut. Sebelum ini bawaannya malas beribadah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah perubahan. Buka tafsir Al-Kabir. Pada pembahasan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta.
Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa cemas, merasa tidak dapat, dan selalu berharap ingin dapat. Takut tidak dapat, dan ingin dapat. Dan seandainya dapat, bukan menjadi orang tukang cerita kemana ke sini, tapi setelah dapat ada perubahan pribadi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya dan ada perubahan setelah Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Nih luar biasa sekali ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ulik dari apa yang disampaikan Ustadz Abu Somad gitu ya. Ya, jadi ternyata agama kita tuh agama yang memudahkan ya. Betul. Jadi walaupun mungkin ada berbagai hal yang tidak bisa kita lakukan, tetap selalu ada jalan keluar untuk kita mempunyai tetap cara mendekat ke jalan Allah. Masya Allah, Masya luar biasa. Allah. Dan juga kita tidak kehilangan pahala-pahala itu semua gitu. Benar ya. sekali. Waduh, sepertinya waktu juga sudah menyentuh ke pukul 5. Kita tidak ingin membatasi aktivitas guru kita juga. Mungkin ada aktivitas lain juga. Dan bagaimana? Oh, Mas Arman udah buka sekarang. Waduh, alhamdulillah. Mas Arman nih, kesempatan terakhir nih. Silakan kalau ada yang mau tanya, Mas Arman. Audionya belum di unmute. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Dimas udah undang ke sini. Alhamdulillah ketemu pertama kali sama Pak Ustadz. Memang belum pernah ketemu langsung ya Pak Ustadz ya, tapi insya Allah sekarang alhamdulillah ketemu langsung di Zoom ini. Kalau pertanyaan sih nggak ada, tapi justru makasih banget udah diundang ke sini. Jadi saya juga tadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang memang ada di benak saya gitu, ada di pengen saya pertanyakan, tapi ternyata tadi Ari juga udah nanya pertanyaan yang masalah itikaf, terus tadi juga banyak lah semua yang telah dikatain sama teman-teman. Jadi alhamdulillah banyak banget ilmu yang didapat hari ini, dan alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga sama Pak Ustadz. Insya Allah bisa ketemu live, bisa bertatap muka dengan Mas Arman. Saya fansnya Mas Arman. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada Ari audionya Ari. Yang tentunya juga ibarat, nggak kedengeran ya? Udah, oke. Oh, siap. Dan Ustadz, sepertinya karena waktu jualah juga, sebentar lagi kita akan mendekati waktu berbuka puasa. Kira-kira apakah ada doa atau jangan terakhir buat kita, agar kita juga tetap istiqomah, tetap semangat ini, di hari ke-16 Ramadan 2020. Fadal Ustadz. Targetnya 2, siangnya siam, malamnya qiyam. Qiyam, mata terjaga. Dikit tidur, banyak ibadah. Sholat sunat diperbanyak, khatam Qur'annya dikejar, berapa target, lalu kemudian zikir. Kemudian siangnya tahan, siam artinya tahan mata, tahan telinga, tahan leher, tahan lidah, tahan bisikan pikiran, tahan hati, tahan semua. Dan pada waktu petang, berusahalah berbagi, buka puasa. Semampu kita masing-masing. Tahun ini tahun berbagi, kita banyak tetangga, sahabat dalam kesulitan. Bungkus beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, kopi, sirup, roti, bungkus. Bisa 10 bungkus, bagus. Bisa 100 bungkus, lebih bagus. Bagi ke tetangga, ke sahabat. Bagi banyak saudara-saudara kita dalam amat sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang bisa kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat musyawarah, baik yang lama, yang baru, Mas Arman, dan yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah, diberikan keselamatan dunia akhirat. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakatah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada kami semua ya Allah. Allahumma dufa'anna al-waba. Allahumma dufa'anna al-waba, Allahumma dufa'anna al-waba. Angkatlah wabah ini ya Allah. Berikan kami ketenangan batin, berikan kami ketenangan zahir. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir.
Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kami banyak buat silap salah dan dosa, tapi kami ingin di ujung usia kami ini tutupilah kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.